Halo. Halo. Ya, kembali lagi bersama kita ya di Kembali lagi bersama kita. FPL begini. FPL begini passwordnya apa, Dek? Liganya para beginner. Yo, gitu. Maksa banget ya, Iya, si Sam maksa pengen banget, bikin biar jargon. lucu. Kita belum Iya. ada jargon tetap sih ya, jadi ganti-ganti Biar terus. kayak apa sih, host quiz gitu Iya karena benar. password. Emang kita kan sering quiz ya. Ya, kita sering quiz Karena walaupun kita bocah. kalau bikin kayak tim selection, tips-tips masih susah, masih bolong-bolong ya. Iya, Kita tambah lagi sama quiz, ya, pada kita tambah diem. aja. Padahal quiznya cuma gitu doang. Iya, lumayan lah buat naikin Iya. follower. Tapi kemarin tim selection kita ya lumayan sih ya. Iya. Ada dapat di 70 atas PTS. rata-rata lah ya. Ya sebenarnya jelek juga sih tuh 70 PTS meskipun di atas Nah, rata-rata. kapten juga lumayan kan, kapten berarti Iya. kita pemilihannya tepat. Tolong kapten sama Ya, diferensial juga kita juga tolong ya. Iya, Pereira. Oh, Apa poin siapa- minus 2? Iya, siapa yang kepikiran coba pemain kreatif midfielder kartu merah? Oh, iya. Padahal dia tau nggak, dia jatuh tuh kan sebenarnya dia yang dilanggar. Oh. Iya kan? Terus Terus orang ngecek VAR itu wasitnya kayak, tunggu. Itu kan jadi dia yang kartu merah ya kan, itu kan kayak Pereira juga bingung tuh, anjing jadi gue yang kartu merah gitu kan. Kalau nggak ada VAR berarti mestinya dia nggak kenapa-napa itu ya. Justru dicek VAR karena ada kenapa-napa nih. Oh. Tadi kan cuma prit biasa gitu kan. Emang apa sih? Gue rasa juga Apes. entah itu emang niat mau nendang begitu atau gimana kan nggak tahu kan. Nah, terus dari 70 poin ya, yang ketolong dari De Bruyne ya. Iya benar. Yang kemarin tetap KDB masih lumayan. ternyata konsisten ya. Ken Nah, juga lah lumayan iya, nolong. striker kita semuanya bagus. Semuanya ngecun semua ya, tiga-tiganya. Iya lumayan kan. Nah, ini pilihan lu dong tuh ampas tuh Walcott ya kan. Wih, Yang tahu akhirnya diganti Ings. Coba aja misalkan dia masih main gitu kan, mungkin aja. Ya mungkin aja gol bunuh diri. Kayak Furlong. Itu pemain kita ganti malah Furlong ya kan. Padahal back City clean sheet ya. Back City clean sheet. Mestinya kita dapat tambahan 6 poin kan lumayan. Untung kita pasang kipernya. Oke, tanpa panjang lebar nih ya, kita Ya. mau bikin konsep yang beda. Kali Ya. ini kita nggak mau bikin squad Skip team selection dulu, ya. karena Kita bosen juga kali ya. bukan, karena idealnya kita bikin squad selection tuh di akhir-akhir mau deadline. Iya benar. Biar- Sekarang kan gara-gara masih Karena kita bikin nanti squad- Champions League juga iya, ya kan. bikin squad selection tuh selalu kita ngetek ini selalu hari Selasa atau Rabu. Yang mana kita nggak tahu kondisi pemain kan, Iya, kadang bener. bisa berubah. Kayak kemarin Zaha atau udah available gitu kan. Iya, tiba-tiba Ings Covid. memang iya, makanya itu Kan jadi nggak ada yang tahu kan keluar negeri gitu-gitu Liga Champions kan keluar negeri away tandang. jadi nanti kita bakal mau bikin squad selectionnya di feed aja sama Ya, penjelasannya di feed aja situ. atau nggak di story aja. Biar bentar doang tuh, biar bisa dilihatnya cuma sejam doang. Mm-mm. Nah terus kita nggak bikin squad selection, bikin apa dong? Kita nggak apa-apa sih, kita bikin konten iseng-iseng aja ngobrol gitu. Nggak juga. Kita mau nge-reveal tim kita pribadi. masing-masing ya. Tim kita pribadi ya. Karena selama ini masih ada yang salah tangkep kalau tim selection kita tuh timnya admin gitu, atau salah Ya, satu admin. bukan tuh. Banyak yang nge-DM ini timnya siapa gitu. Buat tim kita doang emang Iya. itu buat tim kita sendiri kan, buat tim selection gitu-gitu, Iya. bukan tim pribadi kita lah. Ya memang seharusnya kita reveal dari awal musim ya gitu kan, karena rata-rata konten FPL tuh seperti itu kan, tim Iya, kita seperti apa, terus berjalannya kayak gimana. Nah akhirnya mulai dari game week ini kita satu persatu bahkan ngeluarin tim kita, overall Iya. rankingnya berapa, poinnya sekarang berapa gitu-gitu kan. Bisa kelihatan tuh yang paling kecil, wah Iya. jangan percaya yang ini nih, jangan percaya yang SF gitu contohnya. Makanya di sini kita ambil contoh yang dari paling kecil dulu ya kan. Nanti baru ada salah satu teman kita nih yang kemarin beda sehari doang dia sempet 100, hampir Iya. 100 besar Indonesia. Cuman Udah 100 besar Pak, cuma dia gara-gara kemarin gara-gara turun match lagi. terakhir tuh yang si Iya, Son gara-gara salah, match dia nggak punya mereka, jadi turun 600-an apa. 400. Iya. 400. Cuma sekarang orangnya lagi keluar kota ya, yang Iya, kalian keluar kota, cari-cari pulang itu kampung, selalu. pulang kampung. Iya, hari tenang aja, nanti dia bakal muncul kok. Iya, dia bakal Sama muncul. si Reza tuh lagi masih naik gunung deh. Iya, naik gunung Mama Kau. Iya, apa? Naik gunung Mama Kau. Ada Gunung gunung Mamakau. Emang ada? ada gunung Mama Kau. Cek Oh. aja coba Google. Oh iya. Doain ya supaya dia pulang dengan selamat, soalnya lagi hujan gitu kan. Katanya dia mau bikin konten atur formasi di gunung gitu. Oh iya. Hujan-hujan, tahu dia bisa apa enggak. Udah, bodo amat. Oke, sekarang gue mau bahas tim gue dulu yang pertama ya. Gue di sini
Oke, kemarin gue dapet poin, mana sih poinnya bang? Nama tim lu dulu dong sebutin. Oh iya, nama tim gue Kasabian Clubfoot nih. Filosofinya apa tuh? Karena gue suka Kasabian. Ya kan? Kalau lu nggak tahu Kasabian, lu berarti nggak tahu bola nih. Oh, Karena iya. itu soundtrack Liga Inggris waktu kapan gitu. Tiap tahun nama gue tuh Kasabian Fire, Kasabian Clubfoot. Nah besok mungkin Kasabian lagu yang lain. Nah pokoknya nggak penting lah namanya, pokoknya biar keren aja. Di sini gue dapet 74 poin, 74 dari rata-rata 62. Jadi lumayan lah ya. Gue dapat panah hijau yang lumayan, yang nggak terlalu besar sih. Dan di liga sendiri gue menempatin peringkat 297. Peringkat terbaik gue itu waktu itu 114-an, 111-an berapa gitu di liga FPL begini. Nah, dan di overall rank gue itu di 470 ribuan. Gila, lumayan jauh ya. Sama di Indonesia gue peringkat 27 ribu. Enggak, di Indonesia peringkat 10 ribu besar, jadi 9.498. Iya, dan di antara fans Arsenal gue peringkat 27 ribu. Nah, ini sekali. Berarti banyak yang main nih Arsenal nih. Nah, di sini gue ketolong kapten gue Nilan gak main, makanya ketolong vice kaptennya. Di sini pola gue rada cukup ini ya, apa sih? Rada jarang gitu ya. Karena gue selalu kaptenin pemain yang gak bakal main. Iya. Di sini gue selalu kapten Nilan mulu. Nah, jadi yang kalau gue maksud milih kapten, gue milih vice kapten gitu kan. Jangan masa ya vice kapten gue pemain yang gak main juga gitu kan. Nah, di sini vice kapten gue De Bruyne dapat nilai 28 poin. Dan pemain terbaik lainnya gue masih ada Son yang gue pasang PD melawan Arsenal dan ternyata terbukti ya kayak udah ketebak juga ya melawan Arsenal gitu loh. Vardy sama Calvert-Lewin ya seperti biasa konsisten. Vardy ini udah mulai bagus lagi. Dan back gua semuanya hampir blank karena si Townsend ternyata nggak main. Naiklah si Walker Peters yang ternyata nyetak assist dan lumayan lah. Terus kiper gua McCarthy. Gimana Kem sejauh ini? Bagus sih, lumayan. Tim lo lumayan. Tim lo gitu kan. Oh, tim gua sekarang. Tim lo. Sekarang berarti bahas tim gua nih. Iyalah. Ini tim gua nih namanya kocak juga sih. Sebenarnya namanya semangat aja dulu. Iya, biar semangat. Yang mau, poin kecil mah nggak apa-apa. Yang penting semangat aja. Mau peringkat 1, mau di bawah juga yang penting mah semangat aja. Iya, semangat aja. Kan bener. Terus overall poin gua dari game week pertama tuh sampai game week ke-11 udah ya. Itu cuma 512. Terus kalau gua bagi 11 tuh cuma sekitar 47. Rata-ratanya? Iya, rata-ratanya. Pantesan lu buka kalkulator tuh, ngapain maksudnya? Itu kenapa bisa kecil, soalnya kemarin gue sempat nggak formasi beberapa kali sih, speaknya gitu. Sibuk ngurus konten, padahal mau kontennya juga Iya. jarang. Oh ya. Terus kalau buat ranking di Liga FPL begini, wah, gue jauh banget ya sama lu. Gue peringkat 1800 dari 1900 peserta. 1801. 1801. Bayangin adminnya urutan segitu. Bahkan ini naik lagi tapi hitungannya. Bahkan 2 minggu lalu tuh gue udah peringkat 1930-an. Oh, jadi gue udah mau juru kunci anjir. Oh, jadi itu tujuannya biar lo emang kuncen, juru kunci. Jadi kayak iya sih, kuncennya ya adminnya gitu kan. Jadi nggak boleh lebih kecil dari lo. Ya kan? Kan kalau gue kan proyeksinya untuk yang teratas, kalau lo yang terbawahnya gitu kan. Iya bener, gue calon-calon degradasi tuh ke Liga B-nya. Liga B ada kita ya, Liga B. Iya, terus kalau di Indonesia gue peringkat, waduh anjing ini juga jauh banget ya sama lu. Iya, pokoknya udah ketebak lah ya. 109.861. Itu digitnya udah banyak banget nih. 109.000, gila lu bayangin. Ya. Anjir bangga banget gue. Terus kalau di Liga Keluarga gue peringkat 1. Anjir. Iyalah yang main gue doang soalnya. Iyalah, agak ada lagi siapa nyokap lo. Terus kalau buat poin game week yang ke-11 ya, ini game week gue semenjak 2 game week terakhir gue udah mulai meningkat sih, poin 80, terus kemarin 60, sekarang 70. Sekarang total poin gue 72. 72, oke. Iya, 72. Tuh nyaris nyamain gue ya, cuman ya bener nih gue ketolong pemain premium sih, kan gue punya 3 pemain premium di sini. Yang pertama Salah, terus KDB sama Ken. Iya, pemain-pemain kepemilikan tinggi ya. Iya bener, dan kebetulan 3-3 kemarin bagus lah, 1 gol 1 assist semua kan rata. Kaptenin berani banget Ken. Iya, terus gue ya sengaja kaptenin Ken soalnya tau lah lawannya kan bener-bener cupu banget kan, lemah banget.
Dan dia makanya kan jadi mencahin rekor sebagai pencetak gol terbanyak di derby North London. Iya, makanya gue pede kaptenin Ken. Terus ketolong KDB juga, poinnya 14, Salah 14. Terus standar sih, sisanya udah mulai. Aduh, Walcott nih juga bekas legend tim hebat juga, poinnya cuma 2, Podence 2, terus Cresswell juga 2. Terus sama ketolong Bamford sih yang rada lumayan, poinnya 8. Oke. Sisanya sih standar 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Oke. Jadi total poin gua buat game week 11 kemarin itu 72. Ya, standar lah, lumayan lah ya sudah ya. Benar. Dan sejauh ini sih gue cukup prospektif ya dengan squad gue sekarang. Maksudnya nggak ada yang flag gitu. Maksudnya terlepas kemarin ada postpone yang dadakan gitu kan, pemain Aston Villa tiba-tiba itu ya. Sebenarnya untuk bulan Desember ini kan banyak match ya. Jadi gue rasa untuk nahan hit gitu, nahan pembelian pemain. Nahan transfer. Iya, nahan transfer itu diperlukan saat lo perlu aja gitu maksudnya. Iya, bener. Karena memang jadwal padat memungkinkan pertandingan itu lebih sulit ditebak, maksudnya dalam artian bakal semakin kompetitif gitu. Nanti bakal ketahuan mental dan kelelahan fisik segala macam itu bakal ketebak. Maksud gua, jadi gua sebenarnya dari game kemarin mau nahan gitu kan. Mau nahan transfer. Cuman karena si Martinez tiba-tiba postpone, jadi gue beli kiper gitu. Gue sebenarnya kagak mau ada satu ini kiper gue kan selalu satu harus yang blank gitu kan, karena untuk gue kaptenin terus. Ya sama buat nambel juga kan, ya pasti kan murah kan harganya. Makanya gue ganti McCarthy. Jadi untuk sekarang kan sisa transfer gue 1 nih gratis, dan gue masih tahan sampai 2. Nanti pas 2 biasanya gue polanya gini loh, gue tahan sampai 2. Nanti gue ambil 3 yang biar minus 4 tau gak sih? Yang ambil transfer 3 gitu. Yang orang-orang bilang minusnya kan setidaknya gak terlalu banyak lah ya, minus. Dan itu kalau misalkan perlu banget, kalau misalkan gak perlu juga gue gak ambil minus, ambil aja 2 gitu kan. Misalkan kayak kemarin pemain gue yang kedepannya lagi susah, yang tadinya kan ada Ken gitu kan, sampai sekarang kan lawan Chelsea gitu kan, lawan City sama lawan Arsenal gitu kan, 3 tuh. Dan ternyata dimakan semua tuh jadwal susah gitu. Cuman blank pas lawan Chelsea yang 0-0. Jadi gue rasa karena gue udah kehilangan Ken, nanti gue bakal cari cara lagi untuk mendapatkan dia tuh mungkin dari mengorbankan Vardy. Sementara bisa ini Vardy masih gue tahan karena fixture kedepannya dia masih menjanjikan lah menurut gue. Ya menjanjikan buat 2 pekan ke depan lah ya. Lumayan kan dia main kandang lawan Brighton dan Everton gitu. Dan itu gue rasa Kane salah satu pemain yang harus gue dapetin lagi nantinya gitu kan, karena ya lo tau lah dia sumpah emang belum ada matinya sih ya. Aset terbaik Premier League kali ya sekarang. Aset terbaik fantasi Premier League yang kayaknya ya kayak 70% ya pasti dimiliki sama semua manajer lah. Dan karena gue ada 2 pemain yang rada apa sih istilahnya kayak cace, kayak pemain yang udah nggak jelas nih. Ada Costa sama si Townsend. Kayak yang pengen lu buang gitu sebenarnya. Iya, pengen gue buang, tapi pengen gue tahan juga, ngerti nggak sih? Jadi kayak misalkan Costa gitu kan, Costa best for budget gitu, budget. Costanya Leeds ini. Costanya Leeds. Cuman sekarang udah nggak pernah dimainin lagi, jadi kan udah percuma. Jadi dengan harga segitu, watchlist pertama gue yang bakal mau gue ambil nanti itu sebenarnya yang gue pakai sekarang. Siapa? Podence yang mirip gue gitu lah. Anjay, keren Traore yang mirip lo. Cuman yang bikin gue rada dilema untuk ngambil Podence. Apa? Podence ini jarang banget main full ya. Iya, dia itu jarang dia main tuh, full itu sama dia. Kontribusinya kayak nggak konsisten gitu loh. Sebenarnya kontribusi bisa dibilang kalau secara FPL kurang konsisten. Emang bener-bener kayak naik turun banget. Tapi kalau dia udah main, gue kayak ngeliat Jerman Hazard enggak sih? Iya benar. Dia kan nomor 10 juga nomor kan 10, di Wolves ya. Terus dia yang ngacak-ngacak. Apa sih setelannya kayak botak gitu, kurang montok kayak Hazard aja. Iya. Ya, kemarin lawan Liverpool chipsnya itu waduh gila, emang membunuh banget gitu loh cara dia ini. Cuman karena mungkin masih banyak option yang di posisi dia di Wolves sama umur yang masih muda, minim experience. Gue rasa itu dia belum bisa jadi pemain full gitu loh. Karena di sini selama 11 game week gue ngeliat dia tuh baru sekali dong 90 menit.
Tapi selain itu tuh dia kebanyakan main 60 sama 70 menit. Nah untuk harga segini tuh gue pengen banget beli Podence gitu. Apalagi nanti fixture Harganya kedepannya juga nggak begitu mahal juga kan, soalnya fixture 5,5. kedepannya juga belang-belang lah. Aston Villa, Chelsea, Burnley itu lumayan cukup, apalagi Chelsea pertahanan kuat, jadi makanya gue masih nahan. Iya. Dan gue juga mau ngebalikin lagi Salah, pemain wajib. Iya. Mau Salah karena gue udah jual dia demi De Bruyne, ya kan? Yang ternyata De Bruyne masih bagus. Kalau bisa gue pengen milikin duanya itu, cuman entah gue nanti ya, jual paling di sisanya gelandang-gelandang lu, tapi ya istilahnya gelandang-gelandang kelas 2 doang. Iya, maksud gue paling kalau nggak gue ngorbanin si Vardy ini, dananya dikesalahin. Tapi di bank gue juga lumayan gede lo, 3,2, karena gue selalu pemain yang nggak berdasarkan, nggak harus mentok banget gitu loh budgetnya gitu kan. Iya. Ketika sih lo kayak harus, bukan yang mesti di spend banget iya, gitu kan. jadi Ya, gue sesuai kebutuhan aja. ada 3,2 dan cenderungan poin gue dengan squad value yang segitu ya nggak buruk banget gitu. Masih memuaskan lah ya sih menurut lo. Untuk back juga gue masih cukup megang lah ya, selagi nggak ada yang cedera aja sih. Robertson paling andalan banget, meskipun 75 misalkan. gue juga pede aja gue pasang tuh, ya udahlah, cuman clean sheet lumayan. Kalau lo mau ngambil siapa ya, misalkan depan itu? Iya, gue sih kalau buat tim gue sekarang gue juga masih pede juga sih, soalnya ini gue lihat juga itu lo udah pakai wildcard belum? Belum pakai, sengaja. Dia belum pakai wildcard. Kalau gue udah dari game week. Soalnya gue tuh di game week berapa gitu lupa, gue kayak game week pertama deh. Gue pernah transfer 8, coba minus 24 apa ya. Itu gue bingung lah anjir, kok dia bisa kayak gitu ya. Padahal dia itu gue sengaja, gue ngapur dulu nih teman-teman gue. Oh, gak apa-apa kan, yang penting semangat aja dulu. Ya ini soalnya gue dari 3 game week yang game week 9 poinnya 85, lumayan. Terus yang game week 10 poinnya 60, sama yang game week terakhir poinnya 72. Berarti menandakan kan ada kenaikan. Ya, terus lumayan juga squad gue selama 3 game week nih, ya berarti kayak stabil gitulah, lumayan performanya. Ya masih rada pede sih gue kalau buat squad gue yang sekarang ini. Cuman memang banyak juga kayak deadwoodnya juga nih, kayak Timothy Castagne yang udah kemarin udah sempet 75 kan, padahal lu sempet merhatiin gak sih? Iya, udah sempet 75, terus tiba-tiba Hamin 1 apa Hamin berapa gitu, tapi kayak itu harus 0 lagi sih. Iya, mati. Terus kayak Tyler Mitchell nih yang udah sampah banget. Iya, itu udah bahkan dia udah nggak diangkat, nggak dimasukin squad. Iya, makanya kan dulu tuh gue beli sebenarnya ya karena tujuannya karena nggak ada PFA, terus pilihannya ke dia, terus murah. Dan murah juga, ya benar. Sebenarnya lebih ke murahnya doang sih, gue mah nggak peduli sama PVA-nya. Iya. Terus kalau buat transfer sih, yang pasti pengen gue buang nih Timothy Castagne, soalnya harga transfernya buat back termasuk gede juga nih sebenarnya, 5,7 pak. Terus paling sama nanti si Mitchell nih bakalan gua ganti sama pemain cadangan yang masih ada kemungkinan main lah setidaknya kan, kalau Mitchell kayak udah bener-bener kecil banget kan. Iya. Terus paling sama Walcott sih, asli ini pemain sampah, mau gue buang, ntar gue buang jauh-jauh, gue masukin got. Terus dulu bagus. Terus paling kalau buat watchlist sih, gue nih watchlist ada Ings nggak? Enggak lah, Ings mah itu bukan watchlist aja. 2 striker sih, soalnya kan di FPL istilahnya yang punya potensi gede buat skor kan juga striker kan. Ya yang pertama tuh gue dari tim kebanggaan gue sendiri, tim kesayangan gue sendiri, yaitu Edinson Cavani ya. Oh iya, Cavani. Iya, walaupun kemarin pas main lawan siapa dia terakhir lupa gue. Mana sih? Yang Soton, yang golin. Yang 1-3 kemarin yang. Oh ini. Aduh kok lupa sih bangsa. Oh iya. Iya bener ya, pas lawan West Ham dia sempet cedera tuh kan, ya makanya dia diganti Rashford. Ya tahu. Kalau gue lihat sih di sini dia ya masih chance of playing-nya tuh ya masih 75% lah. Ya berarti bukan cedera yang kayak Virgil van Dijk, kayak Timothy Castagne ini. Ya. Terus selama dia main sih dia nih udah 6 kali main. 6
6 kali main, terus di 4 pertandingan terakhir itu dia nih ya bahkan pernah main cuma 8 menit pas lawan Everton tuh main cuma 8 menit cuman bisa nyetak 1 gol. Itu yang awal-awal banget kan. Iya, yang dipasing sama Bruno tuh. Terus yang pas kemarin yang pas lawan Southampton juga main 45 menit. Iya, dia main 45 menit juga. Mungkin terus bisa nyetak 2 gol per 1 assist. Jadi mungkin benar-benar istilahnya kayak menunjukkan kelas dia banget lah sebagai striker dia tuh ya kayak. Cuman yang mengganggu gua justru dilihat dari menitnya itu. Iya sih. Ya kan? Menitnya itu nggak ada yang full karena mungkin masih ngelihat si apa sih namanya kan emang tujuan awal juga, kan? Tujuan awal Cavani datang memang mungkin bukan menjadi pilihan utama gitu kan, mengingat umurnya udah nggak muda lagi. Iya. Apalagi kan sebelum musim ini dimulai kan Martial salah satu yang gacor ya, yang pasca Covid itu, syutingannya gokil. Yang pasca Covid, yang pasca restart itu kan MU bagus tuh lumayan, dan salah satunya kan Bruno dan Martial. Nah ada Cavani dan lagi bapuknya si Martial. Gue rasa seharusnya Cavani bisa dikasih lebih banyak gitu kan, meskipun staminanya udah nggak ini lagi gitu kan. Seenggaknya ya mungkin sih kayak gitu sih ke depannya bakal jadi pengganti gitu kan, yang di saat kaki-kaki back udah lemah masih ada Cavani. Soalnya yang gue lihat dari pandit-pandit juga ya, pandit-pandit luar ya, terutama sama pandit-pandit lokal juga. Kira pandit siapa, Justin? Enggak lah, Justok. Iya. Ini ya walaupun kalau menurut mereka kan ya walaupun udah ada berumur juga kan, udah berapa dia ya? Udah 45 hampir enggak lah, gila loh. Oh, enggak. 45 mah pakai tongkat mainnya. Udah 35 lah, mungkin dia udah 35. Terus setengah musim kemarin di PSG juga sempat enggak main ya kan? Iya, udah enggak kepake. Cuman kan ya apa ya kayak Cavani emang tetap Cavani aja gitu ya, kayak kelas tuh emang udah naluri nyetak golnya. Iya, susah dicari lah, susah dibeli gitu. Selagi gelandangnya masih kayak Bruno. Iya, benar. Terus mumpung performa Bruno juga lagi on fire gitu-gitu, Juan Mata juga buat ngasis-ngasis yang masih lumayan. Terus ditambah buruknya performa Martial dari kemarin-kemarin kan dia belum golin lagi. Terus bahkan pas lawan PSG lu tau gak sih yang dia udah tinggal shoot depan gawang gol doang itu? Oh iya. Iya. Tapi itu bakal gol. Gak kayak Werner kan yang depan gawang di clearance. Iya makanya tuh menurut gua pas banget sih ya, karena dengan turunnya performa Martial, terus Cavani-nya lagi bagus juga, dan si Rashford juga kayaknya butuh teman buat di depan kan. Ya kalau menurut gua sih ya, kalau nanti udah dimainin full 90 menit nih ya bakal masuk watchlist gue sih. Iya. Terus paling satu lagi, standar sini juga pasti udah pada punya semua lah, gue yakin ya pasti mayoritas udah pada punya strikernya Aston Villa sih. Nah gue juga Aston Villa baru beli Oli Watkins. Baru beli gue itu 2 game week terakhir. Iya soalnya ini 2 atau 3 game week terakhir. Walaupun dia dalam 2 game week terakhir dia nggak ngapa-ngapain, nggak kontribusi kan, kemarin doang sempat golin cuma di VAR kan. Di VAR terus dapat penalti dan nah ngomongin Watkins juga gue cuman khawatirnya dia bakal ditarik untuk sebagai eksekutor penalti. Iya sih, gue baca waktu itu miss penalti juga kan. Karena emang lifetime rekornya si Watkins itu untuk penalti bahkan sebelum di klub Aston Villa itu sebenarnya nggak bagus gitu, gue lupa. Iya, persentase kecil. Entah kenapa Watkins yang ngambil gitu kan. Dibanding Balotelli? Balotelli justru penalti keren banget itu. Iya, Balotelli kan 100% apa ya, sebelum ditepis Pepe Reina tuh yang ngopas waktu itu. Makanya di antara ada kayak Watkins, terus ada mungkin Barkley, kalau Barkley udah fit, terus kaptennya nggak lu omong Jack Grealish? Iya kan gue bilang Grealish tadi, gue bilang Grealish nggak sih? Enggak, lu bilang Watkins. Aduh salah, Grealish maksud gue, kok Watkins sih? Iya maksudnya di saat ada Grealish gitu kan, bisa jadi nanti ke dia gitu, wah makin tenar lagi nanti tuh Grealish. Iya makanya ini cuman gue tetap pede sih, soalnya dia di Aston Villa juga dia kan posisinya striker, dan terus sekarang Aston Villa tuh performa penyuplainya Jack Grealish juga lagi bagus banget kan. Dan ternyata dia cukup subur juga, dia udah cetak 6 gol plus 4 assist. Ya berarti kan rate-nya nggak lebih ke gol sih kalau Grealish tuh. Iya. Karena kalau gaya mainnya memang dia sebenarnya lebih narik pemain tuh.
Iya. Tuh khas banget lah Grilis tuh gayanya tuh. Dan dia bener-bener powerful banget saat shoot dan cukup sharp untuk nyari celah. Memang kalau kata si Pandi terkenal dia no vision. Iya, skillful Terkadang but no vision. iya, terkadang memang kalau punya skill kayak gitu ya jadi pilihan gitu loh, nggak bisa kayak imbang lo dua-dua itu lo jalanin bareng. Kadang kalau memang harus udah sekalinya individualis ya lo mungkin itu yang mengangkat itu kan tim lo, jadi kayak nggak musuh jadi magnetnya ke dia baru nanti Iya, terus teman-teman tergantung lainnya temennya ingin juga masuk, sih. buka ruang atau Kalau gimana. temennya pintar nyari positioning tuh juga Grilis makin, lo bayangin Grilis main di tim-tim besar gitu kan, kayak City misalkan lo. Arsenal gue kirain. Waduh, nggak angkat dia nanti. Sian turun langsung. Terus kenapa gue milih Watkins? Soalnya gue lihat fixture-nya juga ternyata dia bagus lah buat istilahnya buat beberapa game week ke depan. Dia cuma lawan Wolves, Burnley, WBA sama Crystal Palace. Oke. Makanya gue kayak masih pede gitu sih buat nanti suatu saat mungkin transfer in si Watkins gitu. Oke, terakhir kapten lo untuk game week ini siapa kira-kira? Buat game week 12 ya. Kapten gue buat game week 12. Kapten gue yaitu El Neni. Waduh. Enggak lah. Mana itu? Lihat aja di tim lo. Ya kapten gue buat game week 12 gue nih masih rada bingung sih sebenarnya, bisa Ken bisa salah. Cuman mungkin gue lebih condong ke salah sih ya, karena kebetulan lawannya Fulham yang lagi istilahnya dia lagi caur banget kan, dia sering banget kebobolan, terus strikernya juga lagi bapuk, Mitrovic banget sekarang udah gak dimainin lagi kan, jadi cadangan. Terus plus ditambah performa Salah yang lagi bagus minggu lalu 1 gol 1 assist, plus ditambah galaknya performa si Liverpool juga kan semenjak pemain-pemain utamanya udah balik lagi tuh. Ya makanya gue kayaknya lebih condong ke Salah sih, mengingat juga kan lawannya Crystal Palace yang sebenarnya bagus sih. Crystal Palace juga defense-nya lagi bagus ya, cuman pertahanannya ya kadang kipernya terutama Guaita ya kadang bikin banyak blunder gitu. Cuman nih kalau buat nyerang sih masih bagus sih. Plus ditambah baliknya Zaha kan kemarin langsung ketahuan banget tuh, Zaha 2 gol 1 assist ya. Iya makanya kalau buat game week 12 gua nih kemungkinan besar ya kalau nggak ada perubahan atau gimana sih ya pasti Salah sih. Kalau gua berhubung minggu ini mungkin gua nggak ada rencana transfer, jadi early pick captain gua kepikiran sebenarnya karena pemain Liverpool gua cuma ada Jota gitu. Yang mana kemarin Jota juga nggak main ya. Tapi kan lagi bagus. Kemarin nggak main, cuma jadi pengganti sih. dan poinnya cuma 1, bikin gua makin bingung gitu kan. Maksudnya aduh ini gimana ke depannya gitu kan, di saat para manajer udah yakin nih sama Jota nih, makanya kepemilikannya udah tinggi banget. Kemarin jadi 2 kali game week berturut-turut pembelian terbanyak. Iya benar. Dan terus, dia selalu benar-benar statistiknya bagus gitu kan dari segi shooter banyak dan poin. Nah gue sih sebenarnya pengen dapetin Salah untuk kaptenin pas lawan Fulham. Ini kayak makanan banget sih meskipun main away. Dan kalau dilihat dari tim gua sebenarnya kandidat lain antara Vardy ketika mau Brighton nanti sama gua ada Son, jadi bisa ke Son juga sama, tapi yang chance paling gede banget ini di KDB yang lawannya MU. Wih, gila semena-mena lu. Ini kayaknya dia lagi on fire. Minimal brace sama hat-trick assist kayaknya. Dipiting kakinya ntar sama Fred. Iya, apalagi lawannya away gitu kan. Pas away aja lawan Spurs 1-6 gitu. Nah, jadi gue masih belum bisa mastiin ya siapa vice captain gue, karena kapten gue pasti Milan. Jadi gue bisa bilang paling dekat sih ke Son atau Vardy. Vardy cuman rada kurang bagus ya main home ya, entah kenapa tuh. Vardy iya, dia sebenarnya kemarin rada nggak konsisten gitu kan ya. Kemarin nyaris nggak nyetak golin tuh. Iya ya, kayak seminggu bisa golin terus minggu depannya bisa tiba-tiba nggak gol lagi mandul gitu. Iya. Terus apa lagi? Ya udah paling segitu dulu ya maksud gue. Iya. Nanti kan kita kan ada banyak admin sini ya. Paling sisanya berapa? 100 admin nih kalau nggak salah. Sisanya nanti kita mau ada kuis unik lagi nih. Iya, kita ada kuis unik lagi. Jadi nanti pas tim kita udah settle, kita bakal bikin feed nanti tim dari masing-masing. Nanti tim dari masing-masing kita ya pribadi admin. Iya, jadi misalkan tim gua, tim dia,
terus tim teman-teman yang lain sama Suruh tim ngisi selection. ditambah tim selection ya. Nah, sama benar. tim selection biar pilihannya makin banyak. Nanti Berarti dibikin total 7 ya. iya entah berapa gitu, nanti bikin A, B, C, D gitu kan, siapa yang poinnya paling tinggi gitu kan. Iya. Berani nggak? Yang Gitu. pasti Jangan jawab pilih semangatnya aja dulu. Gitu. Iya, Jangan. Yang pasti jawab tim gua sih ya, karena gua pede nih, gua game week ini 100 anjay. Iya. Nah nanti lo pilih yang mana gitu kan, jawabannya paling kayak kemarin. Iya, B, benar. Terus A, paling kita gitu kan. suruh tag 2 orang teman lagi ya, standar lah. Tag 20 orang lah kalau bisa. Biar banyak Atau yang nggak tag semua followers lu juga. Oh. Oh ya, terus Untuk squad selection nanti kita bikin fit aja di situ, ya, bakal ntar kita dijelasin bikin. alasan-alasannya gitu kan, biar kita bener. kalau mau bikin lanjut kayak kepanjangan. Benar. Terus ntar juga admin yang lain-lain juga pasti muncul di kamera juga kan buat ngasih tahu timnya peringkat berapa. Ya udah gitu aja ya. Ya udah ya gitu aja cukup Kita kali udah ya. setengah jam nih, udah kayak oke. Ya kita juga belum sikat gigi nih, udah mau tidur juga. Goblok. Oke, ya udah ya. Ya udah ya. Oke, sampai ketemu di konten berikutnya. Tetap pantau sosmed kita, YouTube, Instagram, dan Twitter. jangan lupa juga buat atur formasi ya. Iya, atur formasi. Salam olahraga jari ya. Iya benar, salam. Iya. Olah jari. Olahraga, ini kan ini pakai jari. Udah skip aja ya. Ngatur Dadah, formasi. guys. Ayo.